قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Menurut pendiri Nahdlatul Wathon, pahlawan nasional Lombok, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Lailatul Qadar memang hal yang misteri. Lailatul Qadar merupakan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada hikmahnya kita dirahasiakan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Karena di Al-Qur'an hanya dijelaskan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itulah penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tapi hemat kami, pengalaman kami yang mengiringi Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, memang kami ngaji hanya 5 tahun, tidak lama kami ngaji di beliau. Tapi setiap beliau mengadakan Lailatul Ijtima', malam perkumpulan, diundang semua para pengurus daerah, semua cabang, anak cabang se-NTB diundang oleh beliau untuk buka bersama. Dan Lailatul Ijtima' itu penentuannya yang menentukan adalah Bapak Maulana Syekh sendiri. Dari itulah saya sendiri amati. Ternyata tatkala beliau mengadakan Lailatul Ijtima', di sanalah terjadinya Lailatul Qadar. Kami tahu dari mana? Kami tahu dari tanda-tandanya. Memang Al-Faqir, kami pribadi tidak pernah melihatnya secara langsung, tapi kami amati ciri-ciri yang ada pada Lailatul Qadar. Misalnya, kalau paginya matahari itulah syu'a, matahari itu tidak kontras, tapi cahaya matahari di pagi hari agak redup. Kami itu selalu perhatikan. Ternyata di setiap Syekh Zainuddin mengadakan Lailatul Ijtima' di Musalla Al-Abrar, paginya sengaja kami tidak tidur sampai jam 7, bahkan sampai setengah 8 kami amati sinar matahari. Ternyata la syu'a, tidak cahayanya, sinarnya agak redup. Itu yang ada. Yang kedua adalah tatkala tengah malam suasananya agak hening, tidak seperti biasa-biasanya. Kalau malam-malam biasa ada suara itu, ada suara jengkrik, ada suara orang ngaji, ada suara berbagai macam suara yang ada. Tapi tatkala di malam Lailatul Ijtima' yang diadakan oleh Syekh Zainuddin Al-Amfanan, pendiri Nahdlatul Wathon, pahlawan nasional yang dari Lombok, alhamdulillah malamnya agak hening. Kami selalu mengamati dan memperhatikan hal itu. Dari itulah apa yang beliau lakukan. Selama kami ngiring kurang lebih 5 tahun ngaji kepada beliau, ternyata apa yang beliau lakukan, apa yang beliau terapkan, ternyata setelah kita teliti baca di hadis-hadis, ternyata memang kebanyakan Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27 Ramadan. Bapak Maulana Syekh biasanya mengadakan Lailatul Ijtima', pengalaman kami 27, 29 Ramadan. 27, 29 Ramadan. Ya 29, ya 27 Ramadan. Memang Lailatul Qadar adalah rahasia. Tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an hanya menjelaskan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah di mana di malam itu semua amal ibadah kita lebih baik dari beribadah 83 tahun. Nah, dari itulah memang tatkala kita amati, baca di hadis misalnya, ternyata kebanyakan hadis yang menjelaskan terjadinya Lailatul Qadar itu adalah di malam ke-27 Ramadan. Contohnya hadis yang di Abi Daud, di sana Lailatul Sab'in wa Ishrina. Hadis ini
diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Di sana beliau menceritakan dirinya bahwa ternyata tempatnya Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Demikian juga Ubay bin Ka'ab, beliau menegaskan, Ubay bin Ka'ab ada di Sahih Muslim. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Wallahi, sampai bersumpah Ubay bin Ka'ab, inni la'alamuha, sungguhnya saya adalah sangat mengetahui, wa aktsaru ilmi, sayalah yang paling tahu, kata beliau. Kata Ubay ini, Ubay bin Ka'ab, hiyal lailatul lati, di mana malam yang amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kami diperintah oleh Nabi biqiyamiha, untuk menghidupkannya. Malam apakah itu? Hiya lailatu sab'in wa isyrina. Ternyata itu malam ke-27 Ramadan. Itu pernyataan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga hadis Abu Dzar. Hadis Abu Dzar di sana dijelaskan, innahu qama bihim lailata salasin wa isyrina. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh Abu Dzar, bahwanya Nabi itu menghidupkan malam yang ke-23. Wa khamsan wa isyrina, demikian juga Nabi menghidupkan malam ke-25. Wa sab'an wa isyrina, demikian juga Nabi memakmurkan menghidupkan malam yang ke-27-nya. Wa zakara, lalu Abu Dzar berkata, annahu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu da'a ahlahu, mengajak keluarganya, wa nisa'ahu, dan mengajak semua istri-istrinya. Malam apakah itu? Itu malam lailata sab'in wa isyrina khassatan, khusus pada malam 27 Ramadan, berdasarkan pengalaman dari Abu Dzar, pengalaman beliau, Nabi itu tiap malam 21, 23, 25 dan 27 selalu beliau mengadakan ibadah. Beliau beda dengan malam-malam yang lain, tapi pengalaman beliau ternyata di malam 27 itulah Nabi mengajak keluarganya, Nabi mengajak semua istrinya untuk ikut melakukan kebaikan. Dari hadis-hadis ini bahwa bisa kita pahami ternyata Lailatul Qadar itu lebih sering terjadi di 27 Ramadan. Ada juga yang berpendapat bahwa kenapa malam 27 Ramadan? Karena di Al-Quran itu Lailatul Qadar itu disebutkan di surat Inna Anzalna itu adalah 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar 1. Terus wa ma adraka ma Lailatul Qadri 2, Lailatul Qadri. Yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Hitung-hitungannya adalah Lailatul Qadri, hurufnya ada 9. Lam, ya, lam, tak marbutoh 4. Alif, lam, qaf, dal, ro, 9 hurufnya. 9 kali 3. Banyak huruf Lailatul Qadri, 9. Disebut di dalam Al-Quran 3 kali. 3 kali 9 sama dengan 27. Ini pantas al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh lebih sering beliau mengadakan malam Lailatul Ijtima di malam ke-27 Ramadan. Demikian juga beliau juga mengadakan Lailatul Ijtima pada tanggal 29 Ramadan. Intinya pembahasan seperti ini adalah untuk siswa-siswi kami, untuk kami orang-orang awam, orang-orang yang khawas, orang yang alim, para ulama, para aulia Allah, mau Lailatul Qadar mau tidak Lailatul Qadar, ibadahnya tetap sama. Kalau kita ini beribadah masih karena Lailatul Qadar. Tapi para ulama, para aulia, lebih-lebih para anbiya, lebih-lebih Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sangka Nabi itu rajin ibadah hanya pada malam Lailatul Qadar, tidak. Jangankan Nabi, para ulama-ulama al-maghfurlah Bapak Maulana, ibadahnya sama, semua rata. Cuman tatkala Lailatul Qadar, di sanalah beliau agak lebih, di sana beliau meningkatkan, di sana beliau lebih khusyuk, lebih fokus untuk melakukan yang namanya ibadah bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah hal-hal seperti ini adalah pengajian untuk para santri-santriwati kami, para tulab, talibat, saudara-saudariku, dimanapun kalian, dimanapun pelungguh-pelungguh berada. Ini adalah ilmu-ilmu seperti ini untuk kita-kita yang awam, agar kita lebih siaga,
agar kita lebih jaga memanfaatkan waktu. Ingatlah 27 Ramadan. Jangan lalai, jangan kehilangan, jangan lewatkan keistimewaan-keistimewaan yang ada pada tanggal 27 Ramadan atau 29 Ramadan. Sekarang kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kalau Imam Al-Ghazali beda dia. Beliau merupakan Sayyidus Sufiyin. Beliau merupakan imam dari semua ulama-ulama tarekat yang ada di atas dunia. Imamnya adalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kalau beliau punya pendapat beda. Beliau menilai dari segi awal Ramadan. Tergantung awal Ramadannya. Apa awalnya? Pada tahun ini awal Ramadan adalah hari Jumat. Maka apabila terjadi pada hari Jumat, besar kemungkinan Lailatul Qadar itu akan terjadi juga pada malam ke-27. Itu penjelasan Imam Al-Ghazali yang ada di kitab-kitab banyak. Di I'anatul Talibin ada, ini I'anatul Talibin, kitab Al-Bajuri juga ada, Hasyiatul Jamal juga ada. Itulah tempat penjelasan-penjelasan ungkapan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang mengatakan bahwa apabila awal Ramadan itu hari Selasa atau hari Jumat, maka besar kemungkinan Lailatul Qadar akan terjadi pada malam ke-27 Ramadan. Imam Abul Hasan As-Sazili rahimahullahu ta'ala beliau bersumpah. Ini di dalam kitab Fathul Mu'in ini. Dalam Fathul Mu'in juz 2. Apa kata Imam Abul Hasan As-Sazili, pendiri tarekat Saziliyah? Beliau mengatakan, munzu balagtu sinnar rijali, semenjak saya balik, kata Imam Abul Hasan, ma fatatni Lailatul Qadri, tidak pernah saya luput dari malam Lailatul Qadar. Setiap bulan Ramadan selalu saya menjumpai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bihazihil qaidatil mazkurah, dengan kaidah yang dijelaskan, rumus yang dijelaskan oleh Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi rahimahullahu ta'ala. Dan itulah singkat cerita bahwa pada tahun ini, karena Ramadan, kita awal puasa di bulan Ramadan tahun ini adalah hari Jumat. Besar kemungkinan kita jaga, kita waspada nanti pada malam ke-27 Ramadan. Demikian juga nanti pada malam ke-29 Ramadan. Karena itu adalah malam yang sangat sering digunakan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh untuk Lailatul Ijtima', untuk mengajak para warga Nahdlatul Watan, mengajak para santri-santri beliau, mengajak para abituren untuk siaga. Itu adalah sebagai isyarat dari Bapak Maulana Syekh. InsyaAllah malam ijtima' yang kita lakukan akan ada Lailatul Qadar. Seolah-olah itulah isyarat yang ada dari Bapak Maulana Syekh. Beliau tidak mengatakan secara sarahatan. Beliau tidak gamblang nanti malam. Tidak berani. Allah saja tidak menjelaskan. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak secara jelas, eksplisit mengatakan malam ini, malam ini. Tidak. Itu namanya ta'adduban. Itulah adabnya para ulama. Itulah tawaduknya para ulama. Tidak berani memastikan. Mereka selalu merasa tidak punya apa-apa. Yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tidak punya ilmu, kami tidak punya daya, kami tidak punya apa-apa. Itu semua kami bisa mengetahuinya, punya daya, punya kuasa, punya kekuatan. Itu adalah semata-mata pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya tawaduknya mereka, tawaduknya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, sehingga beliau tidak memberitahukan secara jelas, tapi menggunakan bahasa isyarat. Kesimpulannya, yang namanya Lailatul Qadar adalah khilaf para ulama-ulama, baik di hadisnya maupun di para kitab-kitab, beda semua. Alhasil, semuanya itu adalah dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita benar-benar melakukan ibadah. Tidak karena Lailatul Qadar, tapi karena kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar kita selalu fokus melakukan ibadah. Jangan hanya mau beribadah di malam Lailatul Qadar, malam-malam yang lain dia tinggalkan. Nah, jangan seperti itu. Setiap malam kita berusaha untuk melakukan yang namanya Lailatul Qadar. Cara paling singkat, cara paling gampang untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan cara solat Isya berjamaah dan solat subuh secara berjamaah. Di dalam Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa man shallal isya'a
fi jama'atin, siapa saja salat Isya secara berjamaah, faka'annama qama, seolah-olah orang tersebut memakmurkan malam dengan salat ila nisfil lail, sampai tengah malam. Siapa saja yang salat Isya berjamaah, sama halnya dengan beribadah salat dari maghrib sampai tengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa saja yang salat subuh secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, sama halnya dengan beribadah dari tenggelam matahari sampai terbitnya matahari. Itulah cara paling gampang, paling aman, paling murah meriah untuk meraih fadilah yang ada di Lailatul Qadar ini, salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Andaikan Lailatul Qadar turun di jam ini, jam 1, jam 2, jam 3, kapanpun turunnya, kita sudah melakukan salat berjamaah, baik salat Isya maupun yang namanya salat subuh secara berjamaah. Memang cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita simpulkan adalah hanya 4. Pertama adalah ahya lailahu. Nabi menghidupkan malamnya. Malamnya full beliau melakukan ibadah, beriktikaf di Masjid Nabawi. Beliau tidak tinggalkan masjid. Tapi karena situasi kondisi kita pada saat ini mungkin susah, tidak semua bisa kita amalkan, tapi hendaklah kita lakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Yang kedua, cara Nabi adalah aiqadha ahlahu. Dia bangunkan ahlahu, keluarganya, istri-istrinya dia bangunkan. Itu cara menghadapi menyambut tibanya Lailatul Qadar. Yang ketiga, cara Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah aiqadha ahlahu, setelah ahya lailahu, demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lupa memperbanyak sedekah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis bahwa kana ajwadu min rihil mursalah. Tatkala bulan Ramadan, lebih-lebih di akhir Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam murahnya luar biasa. Lebih murah dari angin yang bertiup. Itu kinayah dari murahnya Nabi, murah hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kayak angin yang tidak memilih siapapun, mau kawan, mau lawan, mau simpatisan, siapa saja dia tidak bedakan. Selalu dia berikan selama itu ada. Ini cara yang ketiga. Yang keempat adalah ya'taqifu. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf, berada di masjid seperti yang kami jelaskan tadi. Nah, itulah 4 secara umum cara Nabi menghidupkan, menyambut Lailatul Qadar adalah dengan cara menghidupkan malamnya, mengajak keluarganya beriktikaf di masjid dan memperbanyak yang namanya sedekah. Mudah-mudahan kita dapatkan keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang puluhan tahun yang akan datang, sehingga kita semua termasuk orang yang diridhai oleh Allah, masuk surga bighairi hisab. Goreng iring guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Siril Fatihah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.